Kapolres Sidrap AKBP Erwinsyah SIK didampingi oleh Kabak Ops Kompol Nasri, Kasat Reskrim AKP Muhalis, Kasat Narkoba AKP Arham Gusdiar, Kasih Propam Ibtu Syaripudin, dan Kasih Humas AKP Sakaria menggelar press release di lobi Mapolres Sidrap Senin 7 Agustus 2023. Press release yang dilaksanakan berdasarkan data pengungkapan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD selama 6 hari mulai 24 Juli sampai 29 Juli 2023. Dengan kasus konvensional diungkap 9 kasus dan 14 tersangka maupun operasi Patu Palawa yang telah digelar 14 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada hari ini Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 bertempat di lobi Rupatama Polres Sidrap. Saya selaku Kapolres Sidrap bersama dengan beberapa pejabat utama, ada Pak Kabak, kemudian Pak Kasat Narkoba, Sareskrim, Kasih Propam, Kasat Intel, dan beberapa perwira hadir di sini dalam rangka untuk menyampaikan press release terkait dengan hasil pengungkapan dari kegiatan-kegiatan kepolisian yang kita laksanakan, baik berupa KRYD, kegiatan rutin yang kita tingkatkan, dan termasuk juga pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian Patuh Palawa tahun 2023 yang beberapa waktu kita laksanakan. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pengungkapan KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan selama 6 hari terhitung dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Juli, di mana kasus konvensional yang berhasil kita ungkap sebanyak 9 kasus, kemudian untuk tersangka sebanyak 13 orang. Di antaranya adalah kasus prostitusi online 1 kasus dengan 4 orang tersangka, dan kemudian barang bukti berupa 1 cas HP dan 4 unit HP. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan. Kemudian yang kedua adalah kasus curanmor sebanyak 1 kasus dengan 2 orang tersangka, barang bukti berupa kendaraan roda 2, motor 1 unit. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 363, kemudian subsidiar pasal 362 atau pasal 56 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian selanjutnya adalah uang palsu 1 kasus, 1 orang tersangka, dan kemudian 4 barang bukti uang palsu 100.000, dan kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian kasus miras dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, tersangka 6 orang dengan barang bukti berupa 8 jargen atau 85 liter, tuak ataupun balok, kemudian 1 dos 12 botol angkartir. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 31 dan junto pasal 36 ayat 1 termasuk Perda Kabupaten Sidrap tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025, di mana ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling tidak sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian kasus pencurian sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka, barang bukti berupa HP 1 unit, dan kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian khusus untuk kasus narkoba, di mana jumlah kasus sebanyak 6 kasus, kemudian tersangka 22 orang, kemudian untuk barang bukti sabu-sabu sebanyak 1,6408 gram, dan kemudian 9 butir ekstasi. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 112 ayat 1 dan 2, pasal 114 ayat 1 dan 2.
terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kemudian untuk hasil pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian mandiri kewilayahan, yaitu operasi Patuh tahun 2023 yang kita selenggarakan selama 14 hari, terhitung mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2023. Untuk laka lantas sebanyak 3 kasus dengan 3 orang tersangka, kemudian 1 orang meninggal dunia, 6 orang luka ringan, dan kemudian kerugian material sebanyak 6 juta. Barang bukti berupa 5 unit kendaraan roda 2 motor, dan kemudian ini berdasarkan dengan hasil identifikasi bahwa faktor penyebab laka lantas rata-rata diakibatkan karena tidak menjaga jarak, kemudian mendahului, membelok, berpindah jalur secara tiba-tiba, dan kemudian tidak mengutamakan pejalan kaki, dan kemudian bersangkutan mengantuk. Kemudian untuk pelanggaran laka lantas selama pelaksanaan kegiatan operasi Patuh, yaitu ada 62 tilang, 449 teguran. Kemudian kendaraan bermotor yang melanggar 33 unit kendaraan roda 2, ini dengan jenis pelanggaran rata-rata tidak menggunakan helm. Kemudian kendaraan roda 4 sebanyak 25 unit, ini masuk kategori total overdimensi ataupun melebihi muatan. Kemudian adapun untuk barang bukti yang kita sita berupa 12 buah SIM dan kemudian 38 buah STNK, kemudian 12 unit kendaraan bermotor. Perlu saya sampaikan sebagai perbandingan hasil pelaksanaan kegiatan operasi mandiri kewilayahan Patuh Pahlawan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk laka lantas sebagai perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, jumlah laka lantas turun 1 kasus, di mana tahun 2023 sebanyak 3 kasus, tahun 2022 sebanyak 4 kasus. Kemudian untuk meninggal dunia juga turun 1 kasus, di mana 1 orang meninggal dunia di tahun 2023, dan kemudian tahun 2022 ada 2 orang yang meninggal dunia. Kemudian untuk luka berat sama, dan kemudian untuk luka ringan ini terjadi peningkatan sebanyak 4 orang, di mana 2023 6 orang yang luka ringan, dan kemudian tahun 2022 ada 2 orang yang luka ringan. Kemudian untuk pelanggaran lalu lintas sebagai perbandingan antara tahun 2023 dengan tahun 2022, untuk tilang ini terjadi kenaikan sebanyak 62 tilang penindakan dengan belangko tilang, dan kemudian untuk teguran juga terjadi kenaikan sebanyak 49 dibandingkan dengan tahun 2022. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi Patuh mandiri kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polres Sidrap ini bisa dikatakan bahwa secara kuantitas dan kualitas ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat baik dibandingkan dengan tahun 2022. Secara kualitas kita bisa mempertahankan terkait dengan kita bisa meminimalisir dampak fatalitas korban meninggal dunia, dan kemudian juga secara kuantitas kita bisa tekan kaitannya dengan jumlah kejadian laka lantas dengan aktifnya personel untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi termasuk juga penegakan hukum berupa tilang maupun teguran. Kemudian pada kesempatan yang baik ini tentunya saya selaku Kapolres Sidrap bersama dengan para pejabat utama mengucapkan ucapan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas upaya-upaya kepolisian yang dilaksanakan secara terpadu, baik pada tingkat Polres termasuk juga tingkat Polsek jajaran, dan terus bersinergi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah TNI, pemerintah daerah, termasuk juga elemen masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sidrap. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, pada seluruh elemen masyarakat yang terus berpartisipasi aktif dan mendukung tugas-tugas kepolisian, khususnya ada di wilayah Polres Sidrap untuk bersama-sama menjaga, mengawal situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, menciptakan situasi keamanan ketertiban kelancaran di dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Sidrap. Kemudian yang terakhir, bahwa ke depan kita akan menghadapi situasi yang sangat-sangat kompleks, di mana kita akan berhadapan dengan pilkada secara serentak 17 desa, dan kemudian juga kita akan berhadapan dengan pileg, pilpres, termasuk juga pemilu kada di tahun 2024. Kuncinya adalah sinergitas, kolaborasi bersama dengan unsur pemerintah, Polri, TNI, termasuk juga Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, seluruh elemen masyarakat untuk terus bersama-sama bersinergi dalam rangka untuk menjaga, mengawal situasi keamanan ketertiban masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap, sehingga insya Allah ke depan agenda-agenda ini yang akan kita laksanakan, insya Allah kita bisa amankan dengan baik dan insya Allah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama warga masyarakat Sidrap. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Salam sinergi, salam presisi, Sidrap kolaborasi, Sidrap tangguh, Polri presisi untuk negeri, pemilu damai untuk menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Maritenggai, Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.